apa kabar? Tentunya saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang akan memperkaya ilmu kita. Hari ini kita akan berbicara, atau topik podcast kali ini akan berbicara tentang future banking teknologi. Apa saja sih yang menjadi tren dan apa aja skill yang harus kita miliki untuk kita bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang saat ini sedang berkembang dengan pesat baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saat ini telah hadir bersama saya narasumber Mr. Eric Tai. Hai. Hai. Selamat pagi, selamat malam maupun selamat petang karena kita tidak tahu nanti Sobat Jatimers hari ini akan melihat tayangan kita di pagi hari, siang maupun sore hari. Nah, untuk menyapa Sobat Jatimers, Mr. Eric Tai, kami mempunyai panggilan nih untuk Sobat Jatimers, yakni Jatimers. Boleh disapa dengan Sobat Jatimers dan memperkenalkan diri. Hai Sobat Jatimers, nama saya Mr. Eric Tai. Saya dari Standard Chartered Bank. Saya di Standard Chartered Bank sebagai People Capability and Culture Lead. Membantu Standard Chartered Bank untuk memtransformasi bank dan juga untuk membangun talent and retain talent di bank. Oke, thank you. Thank you. Kesempatan yang benar-benar saya nggak impikan sebelumnya, ternyata kita bisa bertemu nih di venue yang luar biasa ini. Oke, Mr. Eric, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ada beberapa pembahasan yang ingin kita kulik lebih detail supaya ilmunya ini tidak berhenti di hari ini, supaya bisa tersebar untuk seluruh Sobat Jatimers yang saat ini tentunya sedang menyaksikan. Nah, untuk pertanyaan pertama, Mr. Eric, teknologi perbankan apa saja sih yang saat ini sedang menjadi tren? Mungkin bisa top 5-nya? Top 5 ya? Oke, silakan. So, teknologi yang lagi ngetren-ngetrennya di tahun 2003-2004, salah satunya ada teknologi AI atau nama panjangnya Artificial Intelligence. Teknologi ini bisa membantu banyak bidang, seperti membantu mengotomasi gimana apakah transaksi itu transaksi yang fraud atau transaksi yang dibuat-buat oleh scammers. Itu adalah salah satu keuntungan dari menggunakan teknologi AI ini. Teknologi kedua adalah open banking, di mana teknologi ini bisa membantu bank untuk memperluas channel, bisa membuat bank untuk bisa partner dengan perusahaan startup lain untuk memfasilitasi transaksi yang ada hubungannya dengan bank. Teknologi ketiga adalah namanya neo banking, di mana partners atau startup bisa membuat bank tanpa membutuhkan bangunan atau tanpa membutuhkan terlalu banyak staff. Neo banking adalah satu teknologi yang membuat bank available secara virtual. Jadi tidak usah mempunyai cabang-cabang, tidak usah mempunyai bangunan, tidak usah mempunyai terlalu banyak staff. Teknologi keempat adalah teknologi security, di mana kita sebagai bank kita harus membuat customer merasa aman, merasa percaya bahwa bank fasilitas yang di offer sama bank adalah fasilitas yang aman dan nyaman untuk digunakan. Dan teknologi terakhir dari salah satu top 5 teknologi di tahun 2024 adalah teknologi yang kita bilang immersive technology, adalah sebagai contohnya metaverse atau sebagai contohnya ada virtual reality, di mana youngsters, orang-orang muda tanpa harus pergi ke bank, dia bisa lewat online platform untuk menjelajahi fasilitas-fasilitas yang di-offer oleh bank tersebut. Oke, Mr. Eric, saya tertarik sekali membahas lebih dalam tentang penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Eric sebanyak 5 tren teknologi yang saat ini sudah berkembang. Boleh saya gali tentang potensi teknologi AI? Nah, sejauh mana sih AI ini akan mempengaruhi perbankan? So, sekarang banyak sekali bank di seluruh dunia lagi memfokuskan teknologi mereka di bidang artificial intelligence atau we call as AI atau AI, dan teknologi ini bakal mempengaruhi banyak area di bank seperti fraudulent transactions. Dia bisa mengotomasi untuk mendeteksi transaksi mana yang transaksi tidak resmi atau tidak pernah di-verified sama bank. Ini juga bisa membantu, teknologi juga bisa membantu bank dalam mengenali customer secara lebih otomatis, jadi bisa meningkatkan
productivity staff, sehingga staff tidak usah terlalu banyak melakukan kerjaan secara manual, karena AI ini bisa membantu mengotomasi proses-proses yang rutin dilakukan oleh staff. Itu adalah salah satu contoh gimana AI bisa membantu dunia perbankan. Oke, untuk kelanjutannya, nah ini bagaimana sih menghadapi keinginan customer ya, yang pengen semuanya tuh bisa mudah, bisa cepat gitu untuk didapatkan. Yeah. Nah ini tentunya kira-kira aman nggak sih dari cybercrime ya? Yeah. Bagaimana ini? Ya, so kita ada istilah yang kita namakan trade-off, artinya nggak ada yang 100% aman, nggak ada yang 100% mudah. Biasanya kita harus memilih prioritas kita. Kalau kita membuat sistemnya lebih aman, biasanya customer bakal merasa kok nggak seperti dulu, kita harus ada step tambahan gitu. Jadi selalu ada a trade-off between security and convenience. Itu bakal sesuatu yang customer bakal merasa dengan banyaknya scammers, dengan banyaknya teknologi-teknologi yang membantu penjahat-penjahat untuk melakukan kejahatan secara cyber, bank harus mengambil inisiatif untuk membuat sistemnya lebih aman. Itu bakal membuat customer merasa lebih slightly tidak nyaman, tapi dengan bantuan TNL, dengan bantuan edukasi, marketing, kita harus mengedukasi customer bahwa ya ini adalah sesuatu yang berbeda dari zaman dulu, dari masa lalu. Sedikit tidak nyaman, tapi ketidaknyamanan ini bakal membuat account Anda lebih aman. Oke, sedikit tidak nyaman, tapi akan lebih membawa dampak keamanan ya, Mr. Erik. Oke, Mr. Erik, kalau perihal tentang penjelasan yang tadi, open banking nih ya. Ini kan pemerintah Indonesia saat ini sedang memulai untuk memperkenalkan yang namanya open banking. Boleh nggak sih kita tahu sebenarnya roadmap-nya itu seperti apa sih? Roadmap-nya biasanya pemerintah harus mengevaluasi sistem open banking mana yang bakal dijadikan standar di Indonesia. Begitu sudah ada standar open banking di Indonesia, bank-bank harus mulai mengimplementasikan standar open banking itu. Dan setelah bank-bank mengimplementasikan standar open banking itu, bank-bank bisa mempunyai banyak opportunity atau kesempatan untuk membuat partnership atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan-perusahaan startups atau seperti perusahaan-perusahaan online, di mana perusahaan-perusahaan online dan startup ini bisa menggunakan fasilitas-fasilitas bank untuk membantu proses pembayaran atau membantu customers untuk mendaftar kredit card baru atau membuka account di bank baru dan sebagainya. Oke, kalau di Singapura sendiri kurang lebih ada 200 industri perbankan nih. Apakah semua ini sudah menerapkan konsep open banking atau bagaimana? Bank-bank besar di Singapura seperti OCBC, DBS, Standard Chartered, UOB, kebanyakan mereka sudah menerapkan proses open banking. Dan mereka bekerja sama dengan banyak perusahaan lain di Singapura atau di luar negeri, di mana perusahaan-perusahaan ini bisa menggunakan pembayaran gateway dari bank-bank tersebut untuk memfasilitasi transaksi di platform mereka. Oke. Lalu yang selanjutnya, faktor yang paling dominan nih untuk mempercepat akselerasi transformasi digital supaya bisa paling enggak nih ya, kita punya segmen pengguna baru nih. Karena di Bank Jatim pun kan saat ini sedang digalakan yang namanya pilar transformasi digital. Nah, faktor apa ini? Yang pertama adalah keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Itu biasanya pegawai-pegawai kita merasa, kok saya harus belajar lagi, kok saya harus mencoba sesuatu yang baru, terlalu repot, saya sudah ada sistem yang ada. Jadi salah satu faktor yang penting adalah untuk membuka mindset kita untuk belajar sesuatu yang baru dan menerima teknologi baru dalam sistem perbankan kita. Faktor kedua adalah try to break the silo. Kadang teknologi yang kita bakal implementasi bakal impact beberapa departemen di bank, dan kita butuh kerjasama dari beberapa departemen tersebut. Karena itu untuk membangun sistem ini, semua staff Jatimers, sobat Jatimers di Bank Jatim harus berusaha untuk break your silo. Jangan bekerja untuk kamu sendiri, untuk departemenmu sendiri, tapi think of the big picture.
lihat perspektif dari Bank Jatim lebih ke arah yang lebih atas, lebih besar, sehingga kamu bisa bekerja sama dengan divisi lain untuk membangun sistem ini di Bank Jatim. Luar biasa. Beberapa faktor yang sudah dibagikan oleh Mr. Eric ya, ini Sobat Jatimers, besar manfaatnya, semoga dalam waktu dekat kita bisa melakukan itu ya. Lalu yang terakhir nih, kalau berbicara skill nih ya, apalagi Sobat Jatimers ini haus akan informasi nih. Skill apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh Sobat Jatimers untuk menyesuaikan diri atau dalam hal ini beradaptasi dengan perkembangan teknologi di industri perbankan? Skill yang pertama adalah skill untuk mendengarkan orang lain, or we call it as a listening skill. Kadang kita terlalu fokus terhadap diri kita sendiri, terhadap cara pikir kita sendiri. Jadi kita harus, Sobat Jatimers harus berusaha untuk belajar mendengarkan orang lain, and then think of others people perspective. Berusaha untuk berpikir, kenapa sih orang ini bilang gini, bilang gitu. Mungkin ada alasan di balik argumen itu, dan setelah kita mendengarkan apa yang orang lain sebutkan, kita berusaha untuk refleksi apakah argumen itu make sense. Kalau make sense, bagaimana saya bisa mengimplementasikan terhadap diri saya atau terhadap divisi saya atau terhadap Bank Jatim di keseluruhan. Oke. Thank you Mr. Eric. Tidak terasa ini sudah pertanyaan yang terakhir. Saya boleh dikasih satu motivasi yang benar-benar bisa Sobat Jatimers lakukan ya di kehidupan sehari-hari untuk tetap bisa growth mindset-nya dan tetap bisa, karena sudah harus berdampingan nih hidupnya dengan teknologi ya. Silakan. So motivasinya adalah selalu belajar terus, jangan pernah menyerah. Selalu berusaha untuk mencapai yang lebih tinggi dari apa yang sudah kamu capai hari ini. Itu adalah kata-kata yang saya bisa share terhadap Sobat Jatimers. Oke, thank you Mr. Eric. Boleh saya bersalaman dengan Mr. Eric? Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bisa menjadi narasumber di podcast Bank Jatim untuk sesi kali ini. Semoga kita bisa berjumpa secara offline dan tentunya di Bank Jatim. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Kita closing dulu. Tentunya Sobat Jatimers, apa yang sudah menjadi obrolan topik kita pada hari ini bisa menjadi wawasan baru, dan tentunya Sobat Jatimers harus terus mengasah ilmu-ilmu baru, karena sekarang belajar tuh sudah tidak dibatasi, bisa melalui online, betul ya Mr. Eric ya? Dan perbanyak wawasan baru supaya kita tetap bisa grow mindset. Sampai berjumpa di edisi podcast selanjutnya. Salam sehat selalu dan bye-bye. Bye-bye.